Sahabat, emosi bisa melahirkan dosa. Itulah topik yang akan kita renungkan hari ini. Sahabatku, emosi adalah kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena setiap orang memiliki emosi. Emosi artinya perasaan yang ditunjukkan kepada seseorang atau kepada sesuatu. Emosi juga berarti reaksi terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Dan emosi bisa muncul ketika merasa senang mengenai seseorang atau mengenai sesuatu. Atau ketika merasa marah terhadap seseorang atau sesuatu. Jadi emosi bisa muncul karena sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Bila kita sedang bangga kepada anak kita yang nilainya bagus, maka kita akan menunjukkan emosi kita dengan memeluknya atau menciumnya dan memberikan kata-kata pujian. Sebaliknya, bila anak kita mendapatkan nilai yang jelek, apalagi itu berulang-ulang, maka kita akan menunjukkan emosi yang tidak menyenangkan. Misalnya marah, geram, atau bahkan kita melakukan kekerasan dengan memukul atau memberikan hukuman fisik. Pada umumnya orang menyebut emosi positif bila itu emosi yang menyenangkan. Dan emosi negatif bila muncul itu adalah kemarahan dan kegeraman. Banyak wanita melakukan kekerasan, kejahatan terhadap anak atau suami karena emosinya. Emosi melihat anaknya yang bandel bisa saja mendorong seorang ibu melakukan kekerasan terhadap anaknya. Emosi melihat suaminya yang selingkuh bisa saja mendorong seorang wanita menyiksa atau membunuh suaminya sendiri. Ada banyak contoh yang menunjukkan orang emosi yang akhirnya melakukan perbuatan jahat yang melahirkan dosa. Dan kita tahu, dosa merupakan hal yang buruk bagi kehidupan manusia. Karena dosa akan menjauhkan manusia dari Tuhan. Sahabatku, emosi sebagai reaksi yang menyenangkan dan membahagiakan bisa muncul secara berlebihan. Orang bisa berteriak atau menangis karena hal-hal yang menyenangkan dan membahagiakan. Begitu juga sebagai reaksi yang tidak menyenangkan. Secara berlebihan bisa melahirkan dosa. Seperti contoh yang tadi saya bicarakan, yaitu seorang wanita bisa saja melakukan kekerasan, bahkan membunuh, karena tidak bisa mengendalikan emosi negatifnya. Nah, emosi inilah yang menjadi masalah bagi kehidupan manusia. Karena emosi negatif ini melahirkan dosa dan melawan hukum, serta merugikan orang lain. Emosi negatif yang tidak terkontrol atau tidak dikendalikan sangat bisa melahirkan dosa. Oleh sebab itu, setiap orang harus bisa mengontrol emosinya. Sayangnya, kita menyaksikan begitu banyak orang tidak bisa mengendalikan emosi negatifnya. Sehingga banyak orang melakukan kekerasan, kejahatan, dan lain sebagainya. Untuk mengontrol emosi negatif agar tidak meluap berlebihan dan tidak melahirkan dosa, maka orang perlu memiliki kasih. Tuhan Yesus mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Matius 22 ayat 39. Kasih akan memampukan orang mengendalikan emosi negatifnya. Kasih akan memampukan orang mengalah demi kepentingan orang lain. Lalu apa saja unsur kasih itu? Sahabat, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Anda bisa membacanya dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Jadi, bila kita mengasihi sesama kita, maka kita akan memiliki kesabaran, kita akan murah hati, kita tidak cemburu, tidak pemarah, tidak mementingkan diri sendiri. Semua unsur kasih itu akan memampukan kita mengendalikan emosi negatif yang sedang meluap dalam hati kita. Semua unsur kasih itu akan memampukan kita menahan segala amarah yang sedang meluap secara berlebihan dalam diri kita. Sahabatku, mari kita melihat diri kita. Apakah selama ini bisa menahan emosi negatif kita sehingga kita dijauhkan dari perbuatan jahat yang melahirkan dosa? Puji Tuhan bahwa kita bisa memiliki kasih. Atau selama ini kita tidak pernah bisa menahan emosi negatif karena kita tidak memiliki kasih dalam hidup ini. Kalau demikian, maka kita perlu meminta Tuhan menaruh kasih itu dalam hati kita. Sehingga dalam hati kita ada kesabaran, ada belas kasihan, ada kerendahan hati, ada kesopanan, dan lain sebagainya. Ingatlah, Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama kita. Dengan mengasihi sesama, kita tidak akan melakukan yang jahat dan terhindar dari perbuatan dosa. Saya akan membacakan kembali unsur kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mari kita mengambil dan memiliki semua unsur kasih itu agar emosi negatif kita tidak meluap secara berlebihan dan kita bisa mengendalikannya. Dan tentu saja kita dijauhkan dari perbuatan dosa. Mulailah belajar mengasihi sesama dengan siapapun juga orangnya. Dan kemudian perhatikanlah bagaimana emosi Anda berubah. Saya yakin dengan kasih Anda mampu mengendalikan emosi negatif Anda. Tuhan memberkati Anda. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.